warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalam yang paling baik ya kalamullah. Bahkan bukan yang paling baik saja, paling mulia, karena datang dari yang maha mulia, karena datang dari yang maha baik, bahkan semua maha benar. Kalam itu dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang dipercaya membawanya malaikat Jibril. Karenanya malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, karena membawa kalamnya yang mulia. Diterima oleh Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia. Diturunkan pada malam hari, maka malam hari diturunkannya kalam mulia itu menjadi malam yang paling mulia. Hal ini memberikan pelajaran kalau mau kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, tak ada kata lain kecuali orang-orang yang bukan cuma mau mempelajari bagaimana membacanya, tetapi juga bagaimana memahaminya. Bukan cuma yang bagaimana membacanya dan memahaminya, tetapi juga yang mengamalkan. Maka kita menjadi semakin tambah yakin bahwa Al-Quran itu satu-satunya kalam yang membuat seseorang menjadi paling mulia di situ. Dan alhamdulillah kajian tafsir bermula dari An-Naba sekarang sampai Al-Qasyiyah. Allah masih berikan kesempatan, Allah berikan kesehatan. Mudah-mudahan kita dibangkitkan di sisinya nanti bersama Ahlul Quran, menemani kita di hari barzakh. Terang kuburan kita, gelap. Itu yang bisa kita harapkan. Baik, kita mulai ini. Suratul Ghasyiyah Makkiyah. Nah, gitu bacanya. Jangan Makkiyah. Makkiyah udah tulisan Indonesia ya. Makkiyah. Ya. Wa hiya sittun wa isruna ayat. Ada 26 ayat. Nah. Pertama, tasmiyatuha. Tasmiyatuha artinya penamaannya. Sumiyat suratul Ghasyiyah liftitahiha biqaulihi ta'ala hal ataka hadisul Ghasyiyah. Dinamai surat Al-Ghasyiyah karena diawali dengan firman-Nya yang berbunyi hal ataka hadisul Ghasyiyah. Itu ada kata Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah min asma yaumal qiyamah. Min asma yaumil qiyamah. Al-Ghasyiyah itu salah satu nama hari kiamat. Wa hiya dahiyah, yaitu gelap. Allati tagshan nas. Tagsa menutupi, yang menutupi manusia bi ahwaliha,
dengan huru haranya yang menakutkannya. Wal istifham litahwil. Istifham yaitu hal ataka itu litahwil. Tahwil artinya menakutkan. Wa tafkhim sya'niha. Tafkhim artinya membesarkan. Membesarkan sya'niha, keadaannya, keadaan kiamat. Sampai sini dulu. Ghasyiyah, kiamat. Secara harfiah artinya menutup. Boleh pada titik ini kita artikan gelap. Gelap bukan cuma dalam artian physically saja. Tidak ada matahari terbit. Gelap dong. Lampu mati. Otomatis. Nggak ada baterai. Boleh dipahami secara physically. Tetapi ditambahkan dalam yang tadi itu gelap karena huru hara. Huru hara dalam pikiran. Mau kemana, mau bagaimana, nggak tahu. Harus bagaimana, nggak tahu. Saya berilustrasi. Seorang anak karena durhaka ya, apalagi nyabu terus, umpamanya habisan duit. Padahal butuh sekali dengan sabu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butuh sekali sama sabu. Maka apapun dilakukan. Ya betul tidak? Akhirnya ibunya yang pakai kalung, bagaimana cara ngambilnya? Susah kalau bilang-bilang. Digorok. Diambil kalungnya. Tangkap polisi. Ditanya. Kenapa ibu sendiri dibunuh? Gelap, Pak. Tuh, gelap. Dalam bunuhnya siang. Allah tahu betul manusia punya potensi itu. Maka dikirim Nabi agar pikirannya terang. Bukan dalam artian terangnya matahari, bukan. Mana lebih terang? Terang dalam artian physically yaitu matahari siang, dengan terang dalam artian benar, berada dalam kebenaran. Seorang sahabat yang luar biasa cintanya kepada Nabi, dia berkata atas dasar pengalaman spiritual pribadinya gitu kurang lebih. Apa kata dia? Ya Rasulullah, andai kata hari ini matahari tak terbit, tetapi engkau ada, aku senang ya Rasulullah. Baru kita mendapat kesimpulan. Terang yang mana sebenarnya yang jauh lebih dahsyat, lebih penting. Tuh, terangnya matahari apa terangnya Nabi? Boleh jadi para cendekiawan penyair memujinya, anta syamsun, anta badrun, anta nur. Tuh. Maka iman diidentikan dengan cahaya. Tidak apa-apa matahari nggak terbit. Nanti kiamat menutup, gelap, gelap mengerikan. Jangan coba samakan antara orang yang beriman dan yang tak beriman. Maka kita menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya cahaya. Cahayanya iman. Huru hara kan bagi mereka saja. Mungkin sama.
Oleh karena itu terus sampai kapanpun kita akan pelajari Al-Quran sebagai cahaya. Bukan cuma di barzakh, tetapi juga di hari kiamat nanti, di padang mahsyar dan seterusnya. Nah, itu kan bisa ditangkap. Wahiyad dahiyah allati tagshan nas, yang menutupi, bukan dahiyah gelap dalam artian physically saja gitu. Oke, kita teruskan. Munasabatuha, hubungannya dengan surat sebelumnya. Hazihi surah tafsil. Surat ini merupakan rincian. Wa tabsir, perluasan. Lima ja'a fi suratil a'la, terkait informasi yang disebut datang dalam surat Al-A'la. Apa itu? Min awsaf al-mu'min wal kafir. Isinya yaitu terkait gambaran orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Wal jannah wan nar, gambaran surga dan neraka. Ijmalan, secara ijmal. Halo Pak Jamal, banyak gangguan apa ya? Suara saya terdengar bagus. Bagus. Oh iya, tapi gambar ya, foto hilang apa lain-lain kadang-kadang. Oke, Bagus Ustaz, bagus. Alhamdulillah. Oke. Kita teruskan. Falamma qala ta'ala fil a'la. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-A'la, saya zakkaru may yakhsha, akan memperoleh peringatan, manfaat peringatan orang-orang yakhsha yang takut. Wa yatajannabuhal asqa, sementara orang-orang ahli neraka itu menjauhi peringatan. Siapa asqa? Allazi yaslan narul kubra, yang akan masuk ke dalam neraka api besar, sampai firman-Nya yang berbunyi wal akhiratu khairu abqa, akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Fussila zalika, tuh dirinci hal itu fi hazihi surah, dalam surat ini, biqaulihi, dengan firman-Nya amilatun nasibah. Amilah artinya bekerja, bukan bekerja, tetapi pekerja, siang malam, sore pagi, kerja Bu. Kerjanya durhaka, kerjanya durhaka. Terus nasibah, maka di akhirat kelihatan capek. Di dunia nggak capek karena ngejar dunia. Orang ngejar dunia nggak ada capeknya. Ya udah, baru selesai pemilu udah mikirin pemilu yang akan datang. Capek apa enggak? Capek. Kita yang cuma nyoblos saja capek luar biasa. Dia mah enggak. Dia mah enggak capek. Nanti capek di akhirat. Kenapa? Tasla naron hamiyah. Nggak ada. Tasla artinya masuk. Apa enggak ada? Ke api hamiyah, yang panas. Yang panas. Hamiyah arti harfiahnya panas. Terus dari kata hamiyah ada hamim. Hamim kalau digabung dengan kata sohib, teman, sohibul hamim,
teman dekat. Pertemanannya panas. Ini diperhalus bahasanya. Pertemanannya hangat. Jadi sohibul hamim, teman yang hangat. Teman yang dekat. Oke, kita teruskan. Summa zakar sifat wa ahwal al-mu'minin. Kemudian surat ini atau Allah menyebutkan sifat-sifat dan keadaan orang beriman fi al-ayat, dalam ayat-ayat 8 sampai 16. Walamma qala ta'ala fil a'la, ketika Allah berfirman pada surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Abana sifatal jannah fil ayatis sabiqah aksar ben sifatin nar. Maka kemudian Allah menjelaskan keadaan surga, sifat-sifat karakteristik surga dalam ayat-ayat yang lalu jauh lebih banyak ketimbang sifat-sifat neraka. Kenapa itu? Tahqiqon, sebagai perwujudan, realisasi bagi makna al-khairiyah. Makna khair dalam surat Al-A'la yang disebut wal akhiratu khair. Tuh, kan ada disebut akhirat itu lebih baik. Akhirat itu lebih baik. Kayak apa realisasinya? Lebih baik. Allah lebih banyak menggambarkan terkait surga ketimbang neraka. Iya. Berikutnya. Mastamalat alaihi surah. Kandungan. Tatahaddatsu hadhihi surah al-makkiyah an usulil i'tiqad fi mawdu'at salas. Surat Makkiyah ini yakni Al-Ghasyiyah berbicara tentang dasar-dasar akidah dalam 3 tema. 3 poin boleh. Wahia, apa itu? Pertama, wasfu ahlil ahwalil qiyamah. Menggambarkan huru-hara kiamat. Nah, huru-hara kiamat bagian dari akidah. Kiamat saja bagian dari akidah. Apabila disebut kiamat, maka included di dalamnya huru-hara. Itu akidah. Akidah itu sifatnya informatif. Beda dengan syariat. Syariat biasanya ada hubungannya dengan asbabun nuzul. Ada orang bertanya, gimana kalau lagi menstruasi? Itu syariat. Ya, maka yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Nah, kalau akidah informatif. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan akhir zaman, informasinya Tuhan satu. Gitu. Kalau di sana umat tertentu Allah kasih berita, informasi bahwa dia itu ada 3, kan itu menjadi nggak terima akal. Oke, kita tulis. Wama yalqahul kafir. Di samping tadi informasi terkait kiamat, juga informasi terkait apa yang didapati dijumpai oleh orang kafir wal mukmin dan orang beriman fiha. Haknya kembali ke kiamat, pada hari kiamat. Apaan sih? Kalau orang kafir minasyaqqa, derita. Kalau orang mukmin as-sa'adah, kebahagiaan. Lah tenang kali kita.
udah punya iman. Wa wasfu ahlil jannah wa ahlin nar. Berikutnya Allah menggambarkan tentang penduduk surga dan penduduk neraka. Kalau yang udah divaksin, nah insya Allah masuk surga. Kan? Pak Jamal masih lari-larian aja vaksin. Kalah sama Pak Noviar. Noviar udah divaksin. Oke, berikutnya ini. Isbatu wahdaniyatillah. Isbat mengokohkan. Tuh. Surat Al-Ghasyiyah mengokohkan apa? Keesaan Allah. Apalagi wa qudratihi, kuasanya. Apalagi wa hikmatihi, hikmahnya. Wa ilmihi, dan ilmunya. Apa buktinya? Bidalil khalqis sama. Bukti keesaan, bukti kuasa, bukti hikmah, bukti ilmu. Yaitu dia menciptakan langit. Wal ibil, onta. Wal jibal, gunung-gunung. Wal ardi, bumi. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Min ajaibis sun'ah al-ilahiyah. Terkait dengan keajaiban ciptaan Allah. Yang disebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil yang disebut. Ya. Tapi maksudnya semua binatang. Diwakili oleh ibil. Wa ilal jibal, gunung. Maka laut juga disebut. Apalagi wal ardi dan seterusnya. Nah, ini diingat nomor 2. Mengokohkan akidah. Bahwa nanti ada kiamat. Gitu. Khutimatis surah yang ketiga. Al-Karimah bi khatimat tusbihu khatimat surah al-mutaqaddimah. Surat yang mulia ini disudahi dengan penutup yang serupa dengan penutup surat sebelumnya. Apa itu ya? Wahiyya tazkirun nas birruju' ilallah. Yaitu mengingatkan manusia bahwa mereka akan kembali hanya kepada Allah. Untuk diapain? Lil hisab, untuk dihisab. Habis dihisab diapain? Wal jaza, diberi balasan. Apalagi isinya wa amara Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salatan bitazkir. Dan dalam surat ini Allah menyuruh Rasulullah. Suruhan itu amat sangat mendasar. As-salat. Apa dia? Bitazkir, memberi peringatan. Fazakir, tuh memberi peringatan. Bima anzala unzila ilaihi minasyara'i wal ahkam. Beri peringatan tentang syariat dan hukum-hukum ya yang diturunkan kepadanya. Sampai ada halal, ada haram. Itu bukan cuma itu. Agama itu digambarkan oleh Allah bukan cuma wa'tasimu bihabl, dengan tali yang kuat. Tapi menarik dalam surat Al-Fatihah itu digambarkan ibarat jalan. Sirat. Jalan yang bagaimana? Bukan cuma mustaqim, lurus. Menjamin orang nggak kesasar untuk ketemu Allah. Tetapi jalan itu lebar sekali. Selebar utara dan selatan.
Tuh, gitu. Ya. Syariatnya, hukum-hukumnya itu udah dibikinin. Pas lagi, nggak berlebihan. Sesuai dengan naluri dan sifat-sifat manusia. Gitu. Jaminan tidak gelincir. Maksudnya tidak menyimpang. Jaminan tidak sesat kalau jalan di situ cari alamat. Alamat tidak tanggung-tanggung, alamat Allah adanya di jalan itu, yaitu Shiratal Mustaqim. Apa maksudnya? Ad-din. Ya, itu adalah prinsip dasar, prinsip akidah. Ya, kalau mau sampai kepada Allah, ya jalannya itu yang dibikin oleh Dia. Jangan bikin sendiri. Kan irasional. Tak mampu menjangkau apa yang dimaksud oleh Allah, dia bikin. Lalu dia kira. Udah dikira, diyakini. Jadi udah sesat, langkah pertama, ya kesonoinnya sesat. Nggak sampai-sampai. Ya Allah a'lam bishawab. Berikutnya fadluha, keutamaan. yakni keutamaan surat Al-Ghasyiyah. Silahkan. Nah, ini dia. Taqaddama fi fadlis suratis sabiqah. Terdahulu disebutkan keutamaan surat yang lalu yaitu Al-A'la. Ma'akhrajahu Muslim wa ahlus sunan anin Nu'man. Yaitu hadis yang riwayatkan oleh Imam Muslim dan ahlus sunan dari seseorang bernama Nu'man bin Bashir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi sabbihisma rabbikal a'la wal ghasyiyah fil jumu'ah wal idain. Yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca yaqra'u fi'il mudhari'. Jadi selalu membaca. Selalu membaca apa? Membaca sabbihisma rabbikal a'la dan al-ghasyiyah pada hari Jumat, yakni sholat Jumat, wal idain, dan 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Tuh. Ini memberikan informasi tentang keutamaan, kedudukan. Wa akhrajal Imam Malik wa Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah anin Nu'man ibni Bashir aidan. Juga hadis lain dikeluarkan oleh Imam Malik, Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dari sosok yang sama, Nu'man bin Bashir. Bima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ah ma'a suratil jumu'ah. Kenapa? Bima istifham lumayan. Kenapa Rasulullah SAW selalu membaca pada hari fil jumu'ah, pada hari Jumat, ma'a suratul jumu'ah, surat Jumu'ah, idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah. Qala hal ataka hadisul ghasyiyah. Bukan cuma itu. Rasulullah juga membaca hal ataka hadisul ghasyiyah. Segitu saja. Ya. Jadi kita menyimpulkan kedudukannya penting. Kenapa enggak surat Al-Mulk umpamanya? Kenapa enggak surat yang lain tetapi Al-Ghasyiyah? Iya. Nah, berikutnya ini haulul qiyamah wa ahwalu ahlin nar. Ayat 1 sampai 7 diberi tema oleh si mufassir, yaitu huru-hara kiamat dan keadaan ahli neraka, penduduk neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Kalau dasar 1 belajarnya, maka artinya itu apakah
telah datang kepada engkau ya Muhammad cerita tentang kiamat, yaitu ghasyiyah. Tapi nanti dalam tafsir ditemukan hal ini artinya qad, sungguh telah datang. Wujuhu yauma idzin khasyiah, tuh di gambarannya. Orang-orang pada saat itu, ini orang-orang yang non muslim, kafir, khasyiah, khusyuk. Kebayang khusyuk. Kita khusyuk selama ini konotasinya sholat. Betul. Ada benang merah. Khusyuk itu nggak bercanda. Khusyuk itu nggak ngelirik. Khusyuk itu tak terpikir apa-apa kecuali kepada Allah. Khusyuknya orang-orang yang kafir pada hari kiamat tak terpikir apa-apa kecuali tentang amalan-amalannya waktu di dunia. Maka disebut khusyuk. Kita lagi sholat, tak ada pikiran kecuali kepada Allah melalui ayat-ayat dan makna yang dibaca dalam ayat. Khusyuk disebut. Juhu yaumaidin khasyiyah. Amilatun nasibah. Wujuh. Tuh, sifatnya khasyiyah. Dan sifatnya amilah. Dulu kerja siang malam. Sore pagi. Nggak kenal waktu. Baru selesai pemilu. Udah mikir pemilu akan datang. Karena birahi politik dan dunia. Capek apa enggak? Tuh capek. Bukan cuma di dunia. Nanti di akhirat tuh dia kelihatan capek banget. Amilatun nasibah. Udah capek, tasla nar. Tasla fa'ilnya wujuh. Wajah-wajah yang kayak begitu nanti akan masuk ke neraka yang panas. Api yang panas. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa diberi minum. Min ainin. Dari mata air. Aniyah yang kotor, jijik. Laisa lahum to'am illa min dhari'. Nggak ada makanan. Dia lapar. Bukan nggak ada yang dimakan, ada yang dimakan. Tapi yang ada nggak bisa dimakan. Apa itu? Dhari', buah. Buah. Ini duren ini. Ya. Paham ini? Buah duri. Duri kan duren. Ya. Tapi nggak bisa dibuka. Mesti digigit kulitnya. Berani. Ya. La yusminu. Tidak membuatnya gemuk. Wala yughni minju. Tidak bisa menghilangkan lapar. Dori bangsa Arab saat ini diturunkan ayat kenal betul. Apa itu duri? Onta aja nggak doyan. Onta aja nggak doyan tuh dori. Akhirnya Allah tampilkan itu cerita tentang makanan ahli neraka, penduduk neraka. Tapi apa tanggapan orang yang kafir? Lah, dori mah enak. Asal makannya jangan yang udah kering, yang lagi basah. Gitu nanti kita temu. Selesai. Al-Iqrab. Wujuhu yauma idzin al-marfu mubtada. Wujuhun tuh itu marfu mubtada. Wa jazal ibtida bihi wa in kana nakirah. Syarat mubtada itu ma'rifah, wujuhun itu nakirah. Boleh karena ada yang membolehkan. Liwuku'ihi fi maudhi'it tanwi'. Karena
dia mengandung makna tanwi'. Tanwi' macam-macam. Maka kalau dimunculkan wujuhun mutanawwi'ah, tuh ada naatnya. Karena ada naatnya, maka menjadi boleh dia sebagai mubtada. Cuma dalam konteks ini naatnya muqaddar, tidak disebut. Adapun naatnya yang disebut, contoh lain qaulum ma'ruf, tuh itu nakirah, tapi karena dinaatkan maka boleh jadi mubtada. Qaulum ma'ruf khairun min shadaqatin yatba'uha aza, gitu ya. Wa qila li anna takdiral kalam ashabu wujuh. Dan bisa juga argumentasinya bukan wujuhun mutanawwi'ah, tetapi ashabu wujuh. Jadi mudhof, dia mudhof ilaih, mudhofnya dibuang. Maka hal ini menjadi bagian dari salah satu yang membolehkan mubtada itu nakir. Bayang insya Allah. Kullun ya'malu ala syakilatihi. Ayatnya berbunyi begitu. Kullun mubtada, nakirah, boleh. Karena ada mudhof ilaih yang enggak disebut. Kullu ahad. Tuh. Ya. Wal khabar ma ba'dahu. Khabar itu yang jatuh setelahnya. Wujuhu yauma idzin na'imah. Tuh khabar. Wa zarfu muta'alliq bihi. Dan zorof, mana zorofnya? Yauma idzin. Itu zorof, keterangan. Ya, waktu. Itu berhubungan dengan wujuh. Ya. Apaan yang dimaksud dengan hari itu? Ya wujuh. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak membuatnya gemuk. Tidak membuatnya hilang lapar. Sifat. Menunjukkan sifat. Sifat apa? Sifat makanan. Sifat makanan. Ada makanan? Ada. Minuman ada? Ada, tapi panas banget. Nggak bisa diminum. Makanan ada? Ada, tapi nggak bisa dimakan. Dan andai kata dimakan, itu luar biasa. Bayangkan makan duri. Ya, jangankan nikmat. Jangankan bisa gemuk. Menghilangkan rasa lapar. Ya, nikmat aja enggak. Kayak begitu. Allah memberikan gambaran tentang keadaan orang-orang di neraka. Selesai. Berikutnya al-balaghah. Hal ataka hadisul ghasiyah uslubut taswiq wa tahwil. Nah, ini yang masih bertahan bahwa hal ini istifham. Maka istifhamnya disebut litaswiq. Taswiq istifhamnya. Taswiq artinya merindukan. Merindukan udah kebayang. Jadi tertarik. Nih lihat. Headline di surat kabar itu namanya litaswiq. Merindukan, menarik orang untuk membacanya. Iya. Kalau ke pasar ada spanduk bunyinya diskon 50%. Itu litaswiq namanya. Di Al-Quran ada istifham namanya litaswiq. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau enggak? Saya kasih tahu dagangan yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Mau. Gitu jawabnya. Mau enggak? Bapak Ibu semua ini saya kasih tahu pesantren yang punya metodologi belajar nahu bisa cepat.
Mau. Di mana? No, di Sumedang. Nah, gitu. Tertarik semua. Tinggal nyari cabenya gitu. Itu ada pesantren Nahu namanya. Pak Tarjani itu alumni-nya. Alumni Nahu Sumedang. Nah, demikian halnya dengan ini. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Apakah sudah pada tahu cerita tentang kiamat? Belum. Tuh, apa ya? Itu namanya uslubut tasywik. Pada saat sama tahwil menakutkan. Mengerikan tahwil. Enggak ngeri kiamat gitu. Wa huwa istifham urida bihi takrir. Nah, lebih dari itu, istifham hal ini di samping taswik, tahwil juga takrir. Takrir artinya menetapkan. Walaftin nazar ila hazal hadis. Dan menarik perhatian kepada pembicaraan tentang kiamat. Ada istifham yang makna takrir ini kemudian muncul makna qad, sungguh. Gitu. Yauma idzin khasyi'ah ay ashabuha wa humul kuffar. Wajah-wajah pada saat itu khusyuk. Maksudnya orangnya yang khusyuk, bukan wajahnya. Tuh. Siapa itu? Orang kafir. Kalau waktu di dunia ibadah yang khusyuk ya orang mukmin, karena dia yang sholat. Kita lagi sholat dia pasang petasan, itu kurang lebih. Fahuwa majaz mursal. Nah, pada kata wujuhu yauma idzin khasyi'ah ada majaz mursal. Bitlaqil juz wa huwal wujuh wa iradatil kull wa hiya zawat. Yang disebut yang khusus ya, sebagian yaitu wajah. Padahal yang khusyuk itu semuanya, bukan wajahnya doang, pikiran, zat. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah amilatun nasibah wa wujuhu yauma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fihima muqabalah. Ada muqabalah. Yang pertama khasyi'ah, diam aja khusyuk banget. Terus ada amilah nasibah, itu berlawanan. Ya. Terus ada naimah. Naimah itu berseri-seri. Lisa'iha radiyah, karena usahanya, amalnya waktu di dunia diridhoi. Itu namanya muqabalah. Baina wujuhil abrar wa wujuhil fujar. Iya. Antara wajah orang-orang baik dan wajah orang-orang durhaka. Selesai. Berikutnya al-mufradat. Ya. Al-ghasyiyah yaumul qiyamah. Dimaksud ghasyiyah adalah hari kiamat. Wahiyad dahiyah yaitu kegelapan. Allati taghshan nas yang menutupi manusia bisyadaidiha wa ahwaliha dengan kedahsyatannya dan hal yang menakutkannya. Khasyi'ah artinya zalilah. Khusyuk, khasyi'ah artinya zalilah. Zalilah artinya hina. Nah, ini penting dalam konteks sholat khusyuk. Seseorang baru bisa dikatakan khusyuk atau kita baru bisa dianggap khusyuk saat sholat menghadap Allah kalau kita mampu menampilkan rasa hina di hadapan yang maha mulia. Itu khusyuk. Oleh karena itu,
ibadah bermakna tazallul. Tuh di sini ada kata zalilah. Apalagi kalau kita juga ingat pada saat itu kita ini hamba. Hamba itu budak. Sahaya. Di hadapan Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Tuh. Maka menjadi persis bagaimana seorang hamba saat berada di hadapan tuannya. Bagaimana seorang pejabat saat berada di depan atasannya. Apa yang ada dalam hatinya? Siap. Apa kata atasan? Daripada dipecat. Gitu umpamanya. Tuh dia tunduk sekali. Nah, karena ketundukan yang luar biasa itu tidak dialamatkan kepada yang semestinya adalah Allah, maka Allah menjadi marah. Disebutlah dia musyrik. Tunduknya kepada nafsunya, nafsu duniawi, mau jabatan, mau pangkat, mau yang lainnya. Maka Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad orang kayak begitu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahu nggak engkau ya Muhammad? Ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Iya, khusyuk ada kata zalilah. Amilah nasibah. Amilah nasibah artinya tak malu amalan fid dunya. Dia melakukan pekerjaan di dunia. Aktivitas. Tat'abu fihi. Bukan tat'abu. Tut'ibu fihi. Amalan itu melelahkan sekali. Tapi layan fa'uha yauma idzin. Nggak ada manfaatnya pada hari kiamat. Autut'ibu finnar. Atau yang dimaksud amilan nasibah itu adalah pekerjaan yang sangat melelahkan di dalam neraka. Apa itu? Bijarris salasil wal aghlal wa khawdiha. Jar menarik. Salasil rantai. Aghlal belenggu. Baru bayang. Udah masuk neraka. Terus diborgol. Kiri kanan. Kaki dirantai. Pakai bandulan. Bandulannya besi. Sebesar bola basket lah gitu. Disuruh tarik. Jalan kerjaan itu. Dan adanya di neraka. Itu yang dimaksud amilah. Kerja. Dia kerja. Nasibah. Sangat melelahkan. Kalau mati enak. Tapi ini enggak mati. Itu. Ya, faqauluhu nasibah ta'bah min nasab fulan. Yang dimaksud nasibah yaitu bekerja dengan lelah. Bekerja. Dalam konteks positif kata ini digunakan juga dalam Al-Qur'an. Fa iza faraghta apa itu? Fansob. Kalau udah senggang kerja. Paham maksudnya? Belajar nahu capek banget. Capek banget. Mending kalau paham. Paham sih, paham, lupa lagi. Pindah. Pansab itu pindah ke pekerjaan yang lain. Yaitu apa umpamanya? Sorof. Wah, sorof tambah capek. Seneng. Ya, pindah ke balago. Balago capek. Pindah lagi kemana kek? Tuh gitu. Kayak teman-teman kita LBIK itu pelajarnya gitu pindah-pindah. Dasar 1 capek. Pindah ke senuk. Wah, baru dasar 1 udah ke senuk. Senuk capek. Akhirnya apa?
pindah itu kerja itu capek, maka ide dasar KLBKA yang penting naik. Kan naik mau pindah kelas. Mau bisa ke mau enggak, yang penting pindah. Udah jangan dengerin ya. Oke, gitu. Fansob, tunasob, capek, taib. Wan nasbu at-ta'bu. Maka nasbu itu capek. Wa minhu qaulu ta'ala, oh iya ini disebut. Di antaranya firman Allah, fa iza faragta fansob. Bekerja. Apabila kosong bekerja. Iya. Kerja pindah ke pekerjaan lain. Malah Nabi bilang ke Bilal, suruh azan tapi pakai kinayah. Ya Bilal, arihna bis shalah. Ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Sholat amal. Ya demikian. Oke, berikutnya sekarang. Tasla itu ya. Ai wa iza faragta minas shalah. Apabila engkau selesai sholat, fat'ad fid doa. Bercapek-capeklah dengan doa. Nah, jangan salah paham. Suruh doa yang panjang. Bukan. Doa itu kerja. Doa itu usaha. Tuh menjadi kuat bahwa dimaksud doa adalah usaha. Langsung capek. Oke. Sering dulu saya jelaskan ini. Terus tasla naran artinya tadkhuluha. Tasla bimana tadkhul. Yuqalu solan nar. Sola jangan sola. Solan nar. Kosa harrafa. Masuk ke neraka bukan cuma sekedar masuk, tapi kosa. Kosa artinya merasakan harroha, panasnya. Wa quri'ah bidhammi apa? Tusli, bukan taslah. Ada juga yang membaca tusli. Ya. Hamiyatan mutanahiyah fil har. Hamiyah artinya mutanahiyah itu puncak. Fil har, puncak panas. Min ainin aniyah. Dari mata air aniyah al-ain. Ain yanbu'ul ma'. Ain mata air. Wal aniyah asyadidatul haroroh. Aniyah artinya sangat panas. Aniyah juga artinya dekat, banyak. Artinya dekat. Ada hubungannya enggak antara dekat dengan sangat panas? Ada, lebih dekat lebih panas. Dekat tabunan tuh sama yang jauh gitu. Dori nau'un minasyauk. Dori adalah semacam duri. Latar ahudabah tak bisa dimakan oleh binatang ternak. Likhabasiha karena buruknya. Wadorriha karena bahayanya. Wasyiddati mararatiha karena sangat pahitnya. Istilahnya binatang aja nggak doyan. Ammarratbu minhu, adapun yang masih basah, wa huwa sibrok. Nama buah, yaitu buah berduri. Fatar'ahul ibil. Itu masih bisa dimakan oleh onta. Masih bisa dimakan oleh onta kalau yang basah, rotbin itu basah. Berikutnya. Oke.
Madama rotban, selama masih basah. Artinya belum kering. Wal muradu ta'amuhum mimma yatahamahul ibil wa yata'afah. Artinya makanan mereka di neraka adalah makanan yang sangat dijaga, dijauhi, tidak disukai oleh onta. La yusminu wa la yughni minju, tidak membuatnya gemuk dan tidak membuatnya hilang dari lapar. La yatahaqqaq bihi ahadu hazainil amrain al-maqsudain minat ta'am. Disebut tadi mindori itu adalah makanan yang sama sekali tidak menghilangkan rasa haus dan juga tidak menghilangkan rasa lapar. Kita dengarnya aja udah wah luar biasa tersiksanya. Iya, selesai. Sekarang at-tafsir. Tafsir wal bayan. Tafsir wal bayan. Hal ataka hadisul ghasiyah? Ay hal balaghaka ya Muhammad hadisul qiyamah wa alimta khabarahu? Artinya, apakah sudah sampai kepada engkau ya Muhammad informasi tentang kiamat? Dan apakah engkau sudah tahu beritanya? Wasumiyat ghasyiyah, dinamai ghasyiyah kiamat, li'annaha tarsyal ghalaik bi ahwaliha wa abza'iha. Karena pada hari itu menutup semua makhluk, bukan cuma manusia saja. Ya, ditutup pakai apa? Ahwal, hal yang sangat menakutkan. Wa afza'iha, sangat mengejutkan. Wal muradu, maksudnya lam ya'tika sabiqan hadisu hazihid dahiyah. Dimaksud hal ataka hadisul ghasiyah, artinya yaitu belum pernah engkau mendengar informasi tentang kiamat yang menutupi apa? Fisik, pikiran dari oleh apa? Oleh rasa takut. Rasa gelap secara fisik, ya. Takut ya gelap juga non fisik. Waqad atakal an fastami. Nah, sekarang sudah datang informasi itu. Oleh karena itu fastami. Dengerin. Fala yuradu minat ta'bir haqiqatal istifham. Oleh karena itu disimpulkan hal tidak dimaksudkan istifham yang sebenarnya. Wa innama yuradu minhu taswiqus sami. Akan tapi yang dimaksud adalah dalam rangka menarik si pendengar untuk mendengarkannya. Ilastima'i. Wa ta'jibuhu mimma sayuzkaru ba'dan. Dan untuk menimbulkan rasa kagum, heran terhadap apa yang akan diceritakan. Wal makna, kesimpulannya, maknanya hal ataka hadisul ghasyiyah qad ja'aka ya Muhammad hadisul ghasyiyah. Telah datang kepada engkau informasi terkait kiamat. Iya. Berikutnya, Pak. Oke. Summa zakara ahwalan nas fihi. Kemudian Allah menyebutkan keadaan manusia di dalam hari kiamat. Wan kisamihim ila fariqain, keterbagian mereka kepada dua golongan. Pertama askia, orang yang sengsara, menderita, wasuada, orang-orang yang gembira. Wabada biwasfil askia. Maka Al-Quran ini, ayat ini memulai cerita tentang orang-orang yang menderita, ahli neraka. Lianna
Dan nahu ini mabni. Oh, udah. Li'anna mabna surah ala takhwif. Sebab bangunan surat, bangunan pikiran dalam surat itu adalah takhwif, menakut-nakuti, mengingatkan. Kama yunabbi'u anhu lafzul ghasyiyah, sebagaimana diinformasikan melalui kata al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah mengerikan. Faqala, maka Allah berfirman, wujuhu yauma idzin khasyi'ah amilatun nasibah. Ai ashabul wujuh. Artinya orangnya yang punya wajah, bukan wajahnya saja yang khusyuk. Wal muradu bil wajhi az-zat. Yang dimaksud dengan wajah adalah sosoknya, zat. Ai ashabuha. Artinya si pemiliknya. Wa ashabul wujuh wa humul kufar. Yang dimaksud pemilik wajah yang apa itu saat itu khosyiah adalah humul kufar, orang-orang kafir. Takunu fi dzalikal yaum zalilah khadi'ah. Kenapa dibilang khusyuk? Karena wajah-wajah orang kafir pada saat itu zalilah, penuh hina. Khadi'ah, nunduk saja. Lima hiya fihi minal azab. Karena dia tahu betul bahwa dia akan masuk ke dalam azab. Wa nasbul khusyuk wa dzil ilal wujuh, bukan nasbun, nusiba. Kata khusyuk dihubungkan, ya, kata khusyuk dan zil hina dihubungkan kepada wajah, li'anna asarahu yazharu alaiha, sebab pengaruhnya, dampaknya, asarnya itu ada di wajah. Maka wajah yang disebut merah, lihat mukanya. Ceria, lihat mukanya. Kesel, lihat mukanya. Apalagi ada ilmu khusus terkait dengan bahasa tubuh gitu kurang lebih. Iya. Wa nadhiru zalika qauluhu ta'ala. Penyeimbang firman-Nya yaitu firman-Nya yang berbunyi walau taro. Oh, artinya ayat yang serupa. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ya. Iya, ru'usahum. Inda rabbihim. Walau taro, jika engkau lihat, ya, siapa mereka? Mereka siapa? Ahlun neraka. Idzil mujrimun, orang-orang yang berdosa itu menekuk kepalanya. Nekuk, kalau baju ditekuk. Kalau apalagi ditekuk. Itu. Dia wajah ditekuk. Kita juga budaya kita punya ungkapan kayak begitu. Ya, lagi merengut aja. Tuh wajahnya dibilang ditekuk, ya, lagi ditekuk. Iya. Inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Wa qauluhu, firman-Nya yang lain yang sejalan, wa tarahum yu'riduna 'alaiha khashi'in minadh-dhulm. Engkau lihat mereka berpaling penuh khusyuk karena hina. Yanzurun fi tarfin khafi. Apabila melihat, mereka melihat cuma melirik sedikit, ya, ringan, khafi. Berikutnya, ya, waqad kana ashabuha fid dunya ya'maluna amalan katsiran. Orang-orang kayak begitu di akhirat tuh waktu di dunia bekerja keras. Wa yut'ibuna anfusahum fil ibadah. Lalu mereka apa itu? Melelahkan diri mereka dalam ibadah. Ibadah yang bukan Islam. Ibadah yang sesat. Para pendeta, para rahib luar biasa itu. Mereka jiwa dan raga mereka baktikan untuk mengabdi kepada akidah yang mereka yakini. Ya,
apalagi penuh dengan uang, dan dia akan mendapatkan uang. Tuh capek. Di akhirat wala ajralahum 'alaiha. Mereka nggak dapatkan upah. Limahum 'alaihi minal kufri. Karena mereka yang ada dalam hati mereka kekufuran dan kesesatan. Wal iman billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam syartu qabul, sementara iman kepada Allah dan Rasulnya merupakan syarat diterimanya amalan. Berikutnya. Amal. Ya. Wal ayatu fil qisisin. Ayat tadi yaitu wujuhu yaumaidin khasyiah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari', dan seterusnya. Itu Allah lagi menceritakan orang-orang yang statusnya kerjanya sebagai kisisin para pendeta, para rahib, wa ubadil ausan, penyembah berhala, wa kulli mujahidin nasyitin fi kufrihi, yaitu bagi siapa saja yang semangat dalam kekufuran. Itu dia, ya. Summa zakara jazaa'a haula fi yaumil qiyamah. Kemudian Allah menyebutkan balasan mereka di hari kiamat. Tasla naron hamiyah. Apa itu? Mereka masuk neraka yang panas. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dengan mata air, itu yang dekat boleh. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Mereka nggak punya makanan kecuali buah duri. La yusmin wa la yughni min ju', nggak kenyang dan juga nggak membuatnya gemuk. Ya ai tadkhulu tilkal wujuh naron syadidatal hararah. Artinya wajah-wajah yang kayak begitu tak beriman, kafir, nanti akan masuk ke neraka yang sangat panas. Waktu qasi harraha, dia akan merasakan panasnya. Waktu azab biha, mereka diazab dengannya. Li khasaratil a'maliha, karena sia-sia amalan mereka. Waktu sqa iza'ati sumin ma'ain ayan bu, dan kalau haus mereka diberi minum dari mata air aniyah yang panas. Ay mutanahiyah fi harriha, yang sangat panas. Fahiya la tudfi'u lahum atsyan, itu tak menghilangkan rasa haus. Walaysa lahum ta'am yataghazzawna bihi illa dhari. Mereka nggak punya makanan yang mereka bisa konsumsi kecuali dhari, yaitu duri, buah duri. Wa huwa syaqqun yabis syadidul mararah wad-dhar, yaitu buah duri yang kering, yang sangat pahit dan berbahaya. Yuqalu lahu fi lughati ahli al-Hijaz asy-syibrak. Menurut bahasa Hijaz namanya syibrak, yaitu dia juga. Idza kana ratban, kalau basah, masih muda kali ini. Fa idza yabis, tapi kalau udah kering, dhariya, wa huwa dhari. Wa huwa sam, sama dengan racun. Wa syarrut ta'am, makanan paling buruk. Wa absya'ahu wa akhbasahu, paling keji. Absa, makanan paling buruk lah itu, akhbas. Wala yahsur bihi maksud wala yandafi'u bihi mahsur. Makanan-makanan itu tak akan mencapai tujuan, yaitu kenyang, dan tidak bisa menolak yang tidak diinginkan. Fala yusminu, karenanya tidak akan membuat gemuk. Berikutnya, wala yusminu wala yughni min ju', ya. Iya. Wala yusmin fala yusminu akiluhu, yang makan nggak jadi gemuk.
Wala yadfa'u anhul ju', yang makan tidak bisa menolak rasa lapar. Wa innama quddimal mashrub 'ala dhori al-mat'um li'annal ma' li ahlin nar aham. Allah dalam ayatnya mendahulukan menyebut minum. Ya, yusqa. Tuh, minum dulu yang disebut. Sebelum menyebut makan. Karena air jauh lebih dibutuhkan oleh ahli neraka ketimbang makanan. Ya, kita juga begitu. Kalau lapar masih bisa ditahan. Tapi kalau haus, wah, udah nggak bisa dilapar. Iya, wa yaghlibu alaihimul atsh idza usira fihim idza asira fihim harran nar. Dan dia akan didominasi oleh rasa haus apabila berada di panasnya neraka. Wa hunaka tu'amun akhar li ahli nar. Ada makanan lain buat penduduk neraka. Wa huwal ghislin wa zakum. Qala ta'ala la ta'ama illa min ghislin. Minuman dari nanah ya. Wa qala inna syajarataz zakum tu'amul asim. Ada pohon namanya pohon zakum. Yaitu pohon duri selain dori. Itu makanan orang-orang yang berdosa. Zakar al-Hafiz Abu Bakar al-Barqani an Abi Imran al-Juni. Imam Hafiz Abu Bakar al-Barqani menyebutkan kisah dari seorang bernama Abu Imran al-Juni ini. Qala marra Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bi dairi rahibin. Umar bin Khattab lewat di depan rumah seorang rahib. Fanadah. Maka dia memanggilnya. Si Umar manggil. Ya rahib, wahai pendeta. Fa asyrafa. Maka dia memuliakan. Artinya hormat ya. Faja'ala Umar yanzuru ilaihi wa yabki. Maka kemudian Umar melihatnya dan menangis. Faqila lahu. Ya Amirul Mukminin. Terus si rahib itu berkata kepada, wahai Amirul Mukminin, ma yubkika min hadza? Apa yang membuatmu menangis? Qala zakartu qaulallahi ta'ala fi kitabihi. Aku teringat dengan firman Allah yang berbunyi amilatun nasibah tasla naron hamiyah fazakallazi abkani. Itu dia yang membuatku menangis. Ya, silakan Pak Jam. Oh ya. Baik, terima kasih atas kajiannya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita pada pagi hari ini dipersilakan. Jadi saya ulang ingat kembali bahwa tema kita pada pagi hari ini surat Al-Ghasyiyah, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Silakan. Di neraka ada kopi nggak gitu maksudnya? Ya. Saya Oh, boleh silakan. Ya. Bu Zia silakan. Enggak, pas denger kayak gini kan di neraka serem banget gitu ya. Iya. Nah, terus Umar kan sudah sampaikan. Berarti kan sampaikan sudah, maksudnya udah di awal-awal Islam ya. Sekarang kan kesini udah 14 abad kesini maksudnya. Kenapa kok di Kristen nggak berubah juga gitu? Berarti kan para rahib mereka udah tahu dong keadaan yang akan datang mereka hadapi gitu. Iya. Sama saya juga nanya, kenapa mereka nggak ikut-ikut Nabi Muhammad? Ya kalau dilihat dari kelakuan mereka sekarang ini seolah-olah tuh mereka nggak ngerti gitu, nggak tahu. Berarti kan zaman Umar aja sudah disampaikan gitu. Iya, terus kenapa? Mau diapain? Ya seolah-olah kita tak tersentuh Islam gitu loh. Lah, jangan gitu. Banyak orang sekitar Nabi itu.
bukan cuma dengar, tahu turunnya Al-Quran, ketemu nabinya, tuh. Nggak dapat Maka- hidayah. Berarti karena nggak ada hidayahnya gitu. Iya. Terus kenapa nggak ada hidayahnya? Nggak dicari. Nah, kalau Al-Quran cerita tentang kondisi seperti itu, utamanya Bani Israel, umumnya Ahlul Kitab, yaitu bagian bainahum. Satu kata, Bu, bagian. Dengki. Masuk di dalamnya gengsi. Itu kan dulu manusia juga. Ada gengsi. Dengki apalagi? Dendam. Ya. Gengsi lah yang oleh. Ngapain ikut Nabi? Nabi kan ikut Muhammad. Gitu dan lainnya. Belum lagi dimaksud dengki di sana dijelaskan ya karena ada kepentingan duniawi. Kan akhiratnya rugi. Nanti tinggal dihitung. Kalau udah tutup buku. Iya, menarik pertanyaan itu. Kita pun bertanya-tanya sebenarnya bukan karena menuntut jawab. Bertanya-tanya karena heran. Kayak model begitu yang jauh lebih heran justru Allah. Kok bisa-bisanya ya begitu? Apalagi surat yang sebelumnya kita baca itu ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat mereka menjadi tertipu? Seharusnya ikut Allah yang maha mulia, maha dermawan, maha memberi. Malah ngikutnya, patuhnya, tunduknya kepada selain Allah. Tuh, heran banget itu. Iya, heran. Iya. Ya, mudah-mudahan kita terhindar. Ada lagi yang lain, Pak Jamal? Ada ya. Tutup aja Pak Jamal laptopnya. Ada. Kalau saya Ustadz melihatnya bukan hanya orang kafir seperti Bu Fauziah tadi, orang Islam juga kayaknya ada juga yang lebih sibuk di kehidupan dunia daripada untuk mengejar akhirat. Iya. Jadi akhirnya nanti di akhirat masuknya ke kelompok sono gitu. Ya. Mula fid darkil asfali. Innal munafiqin fid darkil asfal. Jadi ada umat Islam justru oposisinya sama Al-Quran. Kan gitu itu bahasanya Pak Tarjan. Itu Ustadz yang bilang itu. Iya, saya kan ngikut aja. Oposisinya sama Al-Quran itu luar biasa itu. Ya. Berani gitu ya. Berani sama Islam. Akhirnya membenci orangnya. Orang Islam. Nah, kita ngapain kita mikirin? Allah udah ngatur. Allah nanti yang beresin. Gitu kurang lebih, Bu. Ibu mah pokoknya masak aja yang enak. Kok berani banget gitu. Apa nggak sampai ke dia? Kalau saya sih mikirnya gitu ya. Tadi saya bilang bukan kita yang heran, Allah juga heran. Iya. Dan keberanian kalau memang kita bahasakan berani itu keberanian pertama ya adalah keberanian iblis. Kok iblis berani-beraninya nasihatin Adam? Tuh. Iya, gitu. Bukan nasihatin Adam, dia ngelawan sama Allah. Kenapa saya dibikin duluan? Adam belakangan. Coba kalau saya dibikin belakangan, dia yang sujud sama saya. Itu kurang lebih. Oh, dibalik ya? Iya, dibalik. Kalau nggak dibalik ya kosong.
Pak Novior mau nanya Pak Jamal, tuh ntar kehabisan waktu. Pak Ustadz, Ya, Pak Ustadz, ini ya. sebenarnya fenomena apa sih yang terjadi sebenarnya di kalangan Islam? Kita lihat banyak orang-orang Islam yang mundur, misalnya orang yang tadi nggak ngucapin Natal haram, sekarang malah ngucapin. Tapi di kalangan orang-orang Nasrani sendiri, Allah tuh udah memperlihatkan nih kepada kita, kan di medsos banyak. Dia bawa orang Advent, orang Katolik itu nggak yakin dia bahwa Natal itu tanggal 25 Desember. Nah kemarin saya baca juga di medsos, Paus aja sekarang udah nggak yakin kalau Yesus itu lahirnya 25 Desember. Dia bilang itu kesalahan dari mana? Nah ini sebenarnya apa sih yang Tuhan ingin menunjukkan di akhir zaman ya? Orang-orang Islam makin jeblok ya. Kita lihat bahwa di sini kalau terutama di negeri ini udah banyak orang-orang non-Islam tuh berani sama orang Islam ngepolisiin lah dan lain sebagainya. Tapi di satu pihak Allah memperlihatkan bahwa orang-orang yang di luar Islam itu misalnya pada Natal ini udah mulai merasakan bahwa wah ini nggak bener nih kalau Natal tanggal 25 Desember. Nah ini sebenarnya apa sih yang pelajaran apa sebenarnya yang bisa kita ambil gitu loh. Di satu pihak Islam makin parah, di satu pihak orang non Muslim malah ditunjukin bahwa nih keadaan kita nih sebenarnya kayak gini gitu loh. Itu Pak Ustadz. Apa sebenarnya yang jadi pelajaran buat kita? Jamal ya jawab Pak Jamal. Cepat Tarjania itu. Bertanya ke teman. Tarjani. Iya. Jadi kita nggak bicarakan orang lain. Tapi kita yang paling sportif bicarakan diri kita. Dalam konteks apa? Dalam konteks kehidupan. Dalam konteks kehidupan, kita orang beriman. Ya dah? Maka orang beriman, kehidupannya adalah ujian. Ujian terhadap apa? Terhadap keimanan. Oleh karena itu, bagaimana kita memposisikan fenomena itu sebagai ujian dari Allah untuk memperkuat keimanan. Dan itu secara sengaja, nggak ada yang bukan atas kehendak dan perhitungan Allah. Maka atas dasar itu nanti Allah bisa menjadi membedakan mana yang imannya beneran, mana yang imannya bohongan. Ya. Tuh. Dan memang Allah itu nyatakan, alhamdulillah diinformasikan kepada kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Tuh lagi diuji kita. Ayo, kamu bingung apa enggak? Ngapa jadi bingung? Nabi 14 abad yang lalu udah bilang supaya enggak bingung, tuh aku kasih Al-Quran, kasih sunnah. Biarin aja udah, itu kan kerjaan dia masing-masing, dia pada punya tanggung jawab. Gitu, beres. Dan nggak mungkin kebatilan itu dihilangkan. Justru kebatilan ada karena memang buat nguji iman kita. Dan ketika saja kita mempertanyakan kenapa sih ada begitu, kenapa sih ada, persis ketika iblis berdebat sama malaikat. Kenapa Allah menciptakan aku? Bukankah kalau Allah tidak ciptakan aku di muka bumi ini, dunia jadi baik semua, beres semua. Nah, kalau kita nanyain lagi begitu, kita masih keturunannya berarti. Mau. Turunan iblis mau. Tuh, jadi, nah di sini aja udah ketahuan mana yang turunan iblis, mana yang bukan. Keturunan Abbas aja. Turunan gitu kurang lebih. Ya. Oh, apalagi pendapat-pendapat yang ya kaum liberal kah, kaum moderat kah, yang ladanya leneh.
ngapain haji? Itu kan Allah ada di Pamulang, ada di Jakarta, ada di Parung, ada Allah, ngapain soalnya jauh-jauh? Buang-buang duit. Buang-buang duit, bikin kayak orang Arab. Jadi nggak suka sama orang Arab. Itu luar biasa kan, anehnya, aneh banget. Lah nabinya orang Arab, tapi nggak suka. Persis sejarah berulang, apalagi kata-kata kadrun. Kan zaman dulu tahun 65 udah ada kadrun. Ya Allah alam bisawab. Ya mudah-mudahan kita lulus dari ujian ini. Amin. Nah, tapi kan Zoom kita nggak pakai ujian ini, lulus semua. Makanya Pak Tarjani betah karena nggak ada ujian. Ada ujian, betul. Pak Tarjani yang pakai ujian udah lulus semua Pak Ustadz. Oh iya. Jadi semuanya dianggap lolos, Ustadz, bukan lulus. Iya. Dia lolos. Baik, ya, nampaknya tidak ada lagi yang bertanya. Tidak ada lagi. Baik. Kepada Ibu jamaah kajian. Pak Teddy mau bertanya? Enggak. Oh, baik. Cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak hanya menambah ilmu dan wawasan kita, tapi juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.